Kebijakan tim gugus penanganan COVID-19 memberlakukan physical distancing dengan menyulap lahan parkir sebagai los pasar ternyata dikeluhkan oleh pedagang tetap di Pasar Kebonroe, Ampenan. Los pasar dadakan yang hanya mengakomodir pedagang tidak tetap tersebut dinilai merugikan pedagang tetap akibat omset penjualannya menurun drastis pasca kebijakan untuk memutus rantai penularan COVID-19 tersebut diberlakukan. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 nampaknya harus mengevaluasi kebijakannya, memberlakukan physical distancing, pengaturan jarak pedagang di Pasar Kebonroe, dengan menyulap area parkir sebagai lokasi berjualan pedagang. Penerapan physical distancing di Pasar Kebonroe dalam prakteknya tidak berjalan secara maksimal. Lokasi los pasar dadakan di area parkir yang luasnya terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah pedagang membuat tak sedikit pedagang yang berkerumun di satu tempat. Selain tak berjalan maksimal, pemanfaatan area parkir untuk mendukung kebijakan physical distancing juga dinilai merugikan para pedagang tetap yang berjualan di dalam pasar. Los pasar dadakan yang hanya mengakomodir pedagang tidak tetap itu dinilai merugikan mereka. Sejumlah pedagang tetap pun mengaku pasca kebijakan menempatkan pedagang tidak tetap di area parkir diberlakukan, omset penjualan mereka menurun drastis. Para pembeli enggan berbelanja di pasar dan lebih memilih berbelanja di los pasar dadakan yang disiapkan oleh tim gugus penanganan COVID-19. Mereka pun meminta para pedagang tidak tetap yang ditempatkan di area parkir itu dikembalikan ke dalam area pasar, yakni los pasar yang ada di lantai 2. Terlebih, dari segi kontribusi pemasukan bagi kas daerah, para pedagang tetap ini memiliki beban lebih besar, di mana selain diwajibkan membayar retribusi harian, mereka juga dibebankan untuk membayar sewa lapak dan sejumlah iuran lainnya. Sedangkan pedagang tidak tetap yang mereka anggap diberlakukan lebih istimewa hanya diwajibkan membayar uang retribusi. Sepi dia. Kasihan orang-orang yang di dalam. Oh, artinya berkurang, Pak? Ya berkurang. Kita di sini juga dia bayar pajak tempat. Ya. Kalau di sana kan nggak bayar, ya cuma sementara aja. Di dalam ini ya begitulah, di sini sepi sekali. Sedangkan kita mau minta keluar, di luar sudah penuh. Di luar aja tempat orang kami belanja, kalau di sini tuh sepi, lihat sendiri kayak gini. Jam belanja. Tapi dengan belanja? Apa yang PT dan jumlah lengkap? Terus apa kira-kira membau si dia musul? Hah? Usul apa? Usul musal berarti pada anunya. Kami bawa adikan surutama, wali sere-sere pedagang dari luar sere nah. Karena kan sere dengan langan dengan aku gagan. Ya mete keringanan aku seren. Beban, no. Yang samaan ada pada mau mangan kan. Jadi parkir motor dia letak dengan sama pedagang dia, dia tak motor parkir terus sama pedagang dua dia ya kurang kecai, benar kan? Jadi nani ya bergerak nak kutobengan, tak bergerak ya dia bikin duit dengan pedagang, bikin latong bayi balok di angan tempat dan pedagang. Terus itu sampai dia perlu bayar pajak bayar tempat, itu semuanya kita satu juta salingan. Dikonfirmasi tentang keluhan para pedagang, Kepala Pasar Kebonroe Malwi tak menampik jika penerapan physical distancing dengan menempatkan sekitar 200 orang pedagang tidak tetap di area parkir membuat pedagang tetap di dalam pasar yang jumlahnya mencapai lebih dari 800 pedagang menjerit akibat mengalami penurunan omset yang cukup signifikan. Bahkan, pasca pengaturan jarak pedagang ini diberlakukan, ia dan para pegawainya tidak berani masuk ke dalam pasar karena terus-terusan diprotes oleh pedagang tetap yang selama ini tidak hanya sebatas membayar retribusi harian, namun juga membayar sewa lapak dan sejumlah iuran lainnya. Untuk itu dirinya pun berharap agar kebijakan pengaturan jarak ini dievaluasi ulang, di mana area parkir yang dimanfaatkan menempatkan pedagang dikembalikan fungsinya. Selanjutnya, untuk pengaturan jarak, para pedagang tersebut sebaiknya ditempatkan di lantai 2.
Kalau kita melihat yang diterapkan untuk pengaturan jarak lebih bagus di dalam daripada yang kita atur sekarang. Contohnya 80 kotak yang kita siapkan terisi 4 orang, kan itu sudah melanggar aturan COVID. Tetapi kalau di dalam ada jarak antara satu pedagang dan pedagang, itu yang malah lebih bagus. Itu harapan kami. Kami sudah merasakan bagaimana jerita, sehingga kami jadi pengelola pasar di sana. Kadang-kadang kami tidak berani masuk, karena kadang-kadang kami dilempar. Pak, bagaimana kok seperti pengaturan? Mengatur malah semakin amburadul. Itu pendapatnya para pedagang. Malwi mengatakan, imbas dari dialihfungsikannya area parkir sebagai lokasi berjualan, tidak hanya berimbas pada penurunan omset penjualan para pedagang yang berjualan di dalam pasar, namun juga menyebabkan arus lalu lintas di jalan depan pasar menjadi tersendat, karena separuh ruas jalan dimanfaatkan sebagai lokasi parkir kendaraan pengunjung. Irham Rosyidi, Lombok TV, Mataram.